Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sharing ngobrol perihal cerita Malin Kundang ya. Kenapa sih kok cerita Malin Kundang? Jadi ini nih ada kaitannya dengan sebuah konsep anak nakal. Ngapain sih kok konsep anak nakal mau dibahas? Harusnya kan kita membahas konsep bagaimana caranya anak itu bisa menjadi pinter, bisa menjadi rajin, jadi solehah gitu. Nah, justru di sini nih kita mengetahui konsep anak nakal itu bukan untuk mencetak anak nakal, tapi untuk menghindari agar anak-anak kita itu tidak nakal atau tidak dalam kaitannya hubungan anak dan keluarga, biar anak tidak durhaka lah ya, terkait dengan hubungan dengan cerita Malin Kundang ini. Karena diceritakan di situ bahwa Malin Kundang itu adalah sebuah karakter sosok seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, kenapa saya kok mau ngobrolin perihal ini? Jadi beberapa kemarin tuh teman-teman saya nonton podcastnya Deddy Corbuzier bersama Sujiwo Tejo, dan di salah satu podcastnya itu Sujiwo Tejo cerita tuh bahwa Sujiwo Tejo di suatu kesempatan pernah menyampaikan cerita Malin Kundang, dan di antara 300 anak kira-kira gitu ya, 300 kurang lebih 300 anak gitu. Setelah Sujiwo Tejo bertanya, setelah ceritanya selesai, kemudian Sujiwo Tejo bertanya, pertanyaannya, menurut anak-anak nih, siapa yang seharusnya dikutuk begitu? Siapa yang seharusnya dikutuk? Nah, dari sekian ratus anak itu hanya 4 anak yang mengatakan si Malin Kundang. Yang lain malah rata-rata mengatakan ibunya, si ibunya. Lah kok begitu ya, kok begitu logika berpikirnya ya. Memang sebenarnya ya, kalau kita merujuk kepada sabda Nabi bahwa setiap anak itu adalah terlahir dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kemudian bapaknya lah, orang tuanya lah gitu. Di hadis itu kan bapaknya yang disebutkan, sebenarnya orang tuanya lah ya. Kalau orang tuanya ya si ibunya saja, kalau ya ibunya, kalau misalkan ada bapak ibu, ya bapak ibunya yang menjadikan si anak itu menjadi nakal, menjadi durhaka kepada orang tuanya begitu. Maka dari logika itulah bisa diterima sebenarnya ketika anak-anak, rata-rata anak-anak di sekolah itu, karena kan Sujiwo Tejo ceritanya di sebuah sekolah ya. Sekolah itu mengatakan bahwa sebenarnya yang perlu dikutuk itu adalah si ibunya gitu, karena sebab kenakalan atau kedurhakaan si Malin itu sedikit banyak pasti ya sumbernya dari orang tuanya begitu. Entah tidak memberikan didikan yang baik, entah tidak memberikan lingkungan yang bagus misalkan, tidak memberikan pelajaran pondasi yang bagus sebelum merantau misalkan. Nah, itu tuh mungkin poinnya teman-teman. Nah, di sini nih terkait dengan konsep anak nakal nih, kenapa ya kadang-kadang tuh ya ketika anak nakal tuh kok meskipun dinasihatin gitu, cenderung tambah parah. Kenapa coba? Padahal bukan nggak dikasih tahu, bukan nggak diajari, nggak nasihatin. Cuman ketika ada anak yang punya potensi berperilaku nakal, bahkan itu bibit-bibit menjadi anak durhaka misalkan, kenapa kok setelah dinasihati terkadang cenderung seperti tambah parah gitu, tambah parah. Nah, inilah sebuah hal yang mungkin jarang disadari ya dari para orang tua gitu ya, bahwa setiap perkataan itu adalah doa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang setiap perkataan itu adalah doa, bisa jadi doa, maka
setiap perkataan orang tua itu bisa jadi powerful, mustajab gitu untuk anaknya. Nah, terkadang ketika kita sebagai orang tua itu menjadi emosi kita tidak terbendung, kemudian mengatakan dasar kamu anak nakal, ya ketika omongan seperti itu tuh seperti yang negatif lah katakan, itu tuh keluar sering kali bahkan bisa terulang itu tuh, maka si anak ini bisa tambah parah. Nah, seharusnya ini masih dalam konteks anak nakal ya, cuman sebaiknya nih misalkan ada anak yang dikategorikan masuk kategori nakal misalkan, itu tuh kita tidak sekedar membicarakan atau ngomongin kepada si anak itu tentang negatifnya, tapi coba juga diberikan referensi kebaikannya. Nah, contoh misalkan, oh kakak kok pulangnya telat sih, itu nggak bagus. Misalkan si kakak pulangnya telat nih dari sekolah, harusnya jam berapa ya, misalkan harusnya jam 2 siang sudah nyampe di rumah, nah tapi kok bisa sampai jam 5 sore gitu. Nah, kita tuh jangan sampai ngomong dasar anak suka keluyuran ini gitu, sudah dibilangin pulang dulu baru main, ini malah main ya. Tidak seperti itu bahasanya. Kalau kita sampai mengatakan suka keluyuran, ya malah tambah jadi dia suka kelayapan malah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kenakalan si anak itu bisa jadi bersumber dari kita orang tuanya gitu. Makanya ketika misalkan ada anak nih yang pulang tidak tepat waktu, disampaikan secara proporsional. Sampaikan kesalahannya, kemudian berikanlah persepsi atau referensi yang seimbang. Nah, ada sisi, katakan kalau mau diistilahkan positif dan negatif, sampaikan negatifnya yang telah dilakukan, kemudian kita berikan informasi referensi yang positif gitu. Begini misalkan, kakak kenapa sih kok datangnya terlambat gitu, padahal sudah saya bilangin loh kalau pulang sekolah itu ke rumah dulu, pulang dulu ke rumah baru main gitu. Itu dulu gak bagus loh ya. Padahal saya tuh kemarin suka loh kalau kakak itu ketika pulang sekolah langsung ke rumah baru main, itu pun kalau misalkan PR-nya sudah selesai. Nah, ketika kita sudah menyatakan bahwa kita sebagai orang tua suka dengan perbuatan anak apabila pulang sekolah langsung ke rumah, nah di situ tuh masuk informasinya ke anak, oh ternyata yang bagus itu, yang positif itu pulang sekolah langsung ke rumah baru main, itu pun kalau gak ada PR misalkan. Jadi terkadang kita nih sebagai orang tua malah ngomong nyerocos gitu ya tentang negatifnya si anak gitu, langsung negatifnya si anak, dasar kamu gak bisa diatur, suka keluyuran misalkan. Ya itu, nah, ketika kita ngomong gak bisa diatur, ya tambah gak bisa diatur, semakin dinasihatin kadang tambah menjadi-jadi gitu ya. Jadi itulah teman-teman kenapa kok kita sebagai orang tua itu sebisa mungkin berupaya untuk mengontrol pola komunikasi kita dengan anak-anak kita, di mana anak-anak itu cenderung sebenarnya refleksi dari orang tuanya. Misalkan nih, suatu ketika kita dulu pernah berbuat perbuatan A misalnya kepada orang tua kita, biasanya meskipun anak kita tidak pernah tahu itu, biasanya anak kita itu melakukan itu kepada kita. Biar apa? Biar kita tuh merasakan dan belajar, oh dulu seperti itu toh rasanya orang tua kita itu diperlakukan oleh kita ketika kita masih kecil misalkan. Jadi itu tuh perbuatan yang tidak dilihat langsung oleh si anak, apalagi perbuatan yang kita lakukan itu dilihat langsung, misalkan ngomong,
dasar suka keluyuran, nggak bisa diatur ini. Kemudian kalau diomongin gak dengerin ya. Kalau kata-kata itu yang keluar, maka ketika diomongin ya beneran bisa jadi tambah parah, tambah tidak bisa mendengar kata-kata kita, tambah suka keluyuran, tambah suka nggak bisa diatur gitu. Nah, sebaiknya itu tuh selain kita menyampaikan perbuatan yang salah dari anak kita, kita juga menyampaikan referensi positifnya. Agar apa? Agar masuk. Oh, ternyata selain ada hal yang kurang disukai oleh orang tua saya, oh ternyata ini tuh yang disukai oleh orang tua saya gitu tuh. Kira-kira teman-teman. Jadi ya nyambung lah sebenarnya ke ceritanya maling kundang yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo itu kepada anak-anak sekolah yang kira-kira 300-an anak itu ya. Jadi bisa dikatakan benar ketika mayoritas anak-anak yang dengar ceritanya Tejo sebenarnya yang pantas dikutuk bukan si Malin tapi si ibunya gitu. Karena ya bisa jadi kita kan nggak ngerti, bisa jadi si ibunya kan memang tidak memberikan edukasi yang pas untuk si Malin gitu. Itu dulu kita kira-kira teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, sharingkan. Semoga ke depan ada hal-hal yang positif bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh tanya di kolom komentar, atau ingin ada usulan kira-kira saya mau sharing tentang apa. Kalau saya bisa, kalau saya mampu, insya Allah akan saya sampaikan nanti di sharing-sharing berikutnya. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.